Jokowi punya nyali, dirinya yang mengawali dan Pak Prabowo yang menyelesaikan misi. Berulang kali Pak Prabowo meresmikan proyek negara, banyak. Beliau selalu menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah memulai pembangunannya. Saya cuman kebagian meresmikan saja gitu. Nah gini nih, jadi orang yang tahu terima kasih. Jangan kayak kubu sebelah. Sudah menikmati madu kekuasaan hampir 10 tahun, tiba-tiba ketika madu itu sudah mulai habis, dia pecat orang yang paling berjasa untuk mereka. Kan jelek ya? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 17 Maret tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Pabrik Pemurnian Logam Mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Nah ini yang terbaru ya, kemarin lusa Pak Prabowo itu meresmikan fasilitas pemurnian emas atau Precious Metal Refinery. Ini miliknya Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Kemudian di hari yang sama Pak Prabowo juga meresmikan 17 lapangan sepak bola yang direvitalisasi sejak mulai dari pemerintahan Pak Jokowi. Ini menarik karena setiap di momen-momen penting ini selalu memuji Pak Jokowi yang sudah melakukan inisiasi pembangunan, melakukan revitalisasi dan melakukan langkah-langkah berani demi kemandirian bangsa Indonesia. Ini kan sebagai presiden loh, masih mau berterima kasih kepada presiden sebelumnya. Ini kan berjiwa besar sekali. I would like also to thank our friends from Freeport, from Phoenix, Arizona. Please pass my best regards to Richard and all my friends there. I just mentioned that Freeport-McMoRan has been present in Indonesia 58 years, I think, 58 years. And you have been a good corporate citizen, good corporate presence in Indonesia. You have contributed a lot to our economy, and we like to see you continue your participation and your presence in Indonesia. Freeport-McMoRan, congratulations, and we look forward to strong partnership in the years to come. The last time I visited the mine, I think was what, 27 years ago. Now I'm a bit older. I hope I'm a bit wiser. Maybe I can get an invitation to visit again. I remember the food in your cafeteria was very good. Sebuah tonggak sejarah baru bagi perekonomian Indonesia dengan telah diresmikannya pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Presiden Prabowo pada kesempatan ini meninjau langsung area smelter PT Freeport Indonesia tersebut. Presiden Prabowo mengunjungi area elektro refinery untuk melihat produksi katoda serta area precious metal refinery untuk melihat produksi emas dari hasil pemurnian biji yang sebelumnya diekstraksi dari tambang. Precious Metal Refinery PT Freeport Indonesia ini merupakan fasilitas pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga pemurnian logam mulia. Dalam keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian ini merupakan pencapaian besar bagi Indonesia dalam upaya hilirisasi industri pertambangan. Precious Metal Refinery yang dibangun dengan total investasi mencapai 630 juta USD atau setara dengan 10 triliun rupiah tersebut menggunakan teknologi hidrometalurgi dalam proses pemurniannya.
memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yaitu sebesar 6.000 ton lumpur anoda per tahun, 50 ton emas per tahun, 210 ton perak per tahun, dan 0,03 ton platinum per tahun. Selain itu, pabrik ini juga mampu memproduksi 0,375 ton palladium per tahun, 285 ton selenium per tahun, 220 ton bismut per tahun, hingga 2.200 ton timbal per tahun. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, maka seluruh produksi lumpur anoda dari smelter PT FI kini dapat dimurnikan di dalam negeri. Saudara sekalian, industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Jadi ini saya kira perlu kita mensyukuri. Presiden Prabowo selain menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya pabrik yang memiliki nilai strategis bagi kemajuan bangsa ini, juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan yang merugikan negara. Pemerintah akan terus berupaya untuk memberantas segala penyimpangan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan. Presiden Prabowo juga menargetkan untuk memulai sekitar 30 proyek besar di berbagai sektor pada tahun 2025, termasuk investasi di bidang hulu yang strategis. Program investasi ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja baru. Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki masa depan yang gemilang. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat meraih kemakmuran bersama untuk semua pihak. Kita ingin mengelola kekayaan ini dengan baik. Masih terdapat beberapa penyimpangan, ada illegal mining di mana-mana, ada penyelundupan emas ke luar negeri tanpa melalui proses yang benar. Ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat, dan ini akan kita tindak, akan kita telusuri. Kita harus terus-menerus memberantas segala penyimpangan, penyelundupan keluar Indonesia, merugikan penerimaan kita. Penyelundupan barang luar ke Indonesia juga mengancam industri kita, mengancam pekerjaan ratusan ribu rakyat kita. Saudara-saudara, kita tentunya berterima kasih kepada semua pihak, juga terima kasih kepada Freeport McMoran yang sudah lama di Indonesia, sudah dari sejak kalau tidak salah 68 ya, tahun 67 sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Hampir 60 tahun, ya, 58 tahun. I would like also to thank our friends from Freeport. Oke, ini menarik sekali. Bagaimana sekarang kita menikmati saham Freeport yang selalu atau terus naik, yang menjadi saham pemerintah? Waktu itu Pak Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa sekarang orang-orang salah ketika menyebut Freeport adalah perusahaan asing. Karena sudah lebih dari 50% saham di Freeport itu adalah milik Indonesia. Jadi ada sebuah prestasi yang dicapai oleh Pak Jokowi mengembalikan kepemilikan dari lembaga-lembaga, badan-badan atau badan usaha milik asing atau milik kita yang dijual ke asing untuk kembali ke Indonesia atau digadaikan atau disewa oleh asing kembali ke Indonesia, termasuk salah satunya adalah Freeport ini. Ada juga soal migas dan juga BBM, Blok Mahakam itu sudah kembali ke tangan Indonesia juga.
Ini menjadi sebuah sinyal penting bahwa bangsa ini siap untuk menjadi bangsa yang lebih besar lagi, dan di tangan Pak Prabowo itu semuanya coba untuk diwujudkan begitu. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu-tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental. Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Ini menarik. Pak Prabowo benar-benar sedang menata semuanya ya. Mulai dari mencanangkan efisiensi di awal, meneruskan program-program hilirisasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Dan juga Pak Prabowo itu terkenal dengan sebutan prabocor karena beliau sangat concern dengan kebocoran-kebocoran anggaran. Bukan cuma soal keuangan, tapi bagaimana negara ini menggaji ASN dan melakukan proses pembelian belanja negara gitu kan, pengeluaran itu tidak diawasi. Makanya Pak Prabowo geram sekali, termasuk soal ASN nih. Pak Prabowo nyinggung tadi. Jangan-jangan orang yang sudah dilantik menjadi ASN ini kerjanya jadi nggak benar karena sudah merasa sudah resmi jadi ASN, kerjanya serampangan gitu kan. Ini kemudian disentil. Jangan kira aman ketika sudah jadi ASN. Tuh gimana? Oke, ini dia dari beberapa bahasan yang tadi kita sudah bahas. Kita ambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini benar-benar penting untuk bangsa ini. Apa yang sudah dimulai baik oleh Pak Jokowi diteruskan kebaikannya, bahkan juga dipreteli sampai detil sekali. Sampai-sampai Pak Prabowo punya ide efisiensi karena ternyata ada banyak sekali pengeluaran yang tidak perlu di sana. Komentar kalian, coba tulis di kolom komentar di bawah.